siang. Perkenalkan, nama saya Anita Magdalena, NPM 170202110001, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan menerapkan pembelajaran dengan metode diskusi dan tanya jawab. Dalam pembelajaran ini, saya akan menerangkan materi tentang menginterpretasi makna teks negosiasi. Berikut videonya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Syukurlah. Walaupun kita saat ini sedang menjalankan puasa, kita wajib melakukan tanggung jawab kita, yaitu belajar. Belajar itu sebenarnya tanggung jawab kita sebagai pendidik. Hari ini kita mempelajari tentang teks negosiasi. Kira-kira anak-anak udah tahu belum negosiasi itu apa? Belum, Bu. Di sini kita akan lebih memperdalam apa maksud dari negosiasi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menginterpretasi makna teks negosiasi baik secara lisan maupun tulisan. Menginterpretasi maksudnya di sini adalah kalian itu menyimpulkan maksud dari teks negosiasi. Jadi negosiasi adalah bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu. Artinya di sini misalnya maksud tertentu itu ada dua pihak, misalnya penjual dan pembeli. Mereka ingin mempunyai tujuan dan maksud yang berbeda-beda. Artinya misalnya si pembeli ingin membeli barang dan si penjual ingin menjual barangnya itu. Nah, jadi di sini maksudnya negosiasi, misalnya seorang penjual ingin menjual barangnya, misalnya dia menjual HP dengan seharga 1 juta rupiah. Dan ada si pembeli, dia hanya mempunyai misalnya uang hanya 950.000 rupiah misalnya. Nah, di sana mereka melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan misalnya si pembeli melakukan negosiasi 950 lah, seperti itu. Tapi di sini di samping itu negosiasi tidak merugikan orang lain. Maksudnya merugikan itu misalnya si penjual kan telah telah memberi harga dengan harga 1 juta rupiah. Lalu si pembeli menawarkan harga dengan harga 500.000. Itu kan jauh sekali dan kemungkinan itu akan merugikan si penjual. Jadi di sini tujuan negosiasi yaitu untuk mencapai kesepakatan dan mencapai tujuan yang praktis tanpa merugikan orang lain. Nah, itu sebelum Ibu nanti membagikan teks negosiasi, kalian harus tahu dulu ciri-ciri teks negosiasi itu ada seperti apa. Di sini ciri-ciri teks negosiasi itu ada 4. Yang pertama itu menghasilkan kesepakatan, seperti yang Ibu katakan tadi, menghasilkan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi tidak boleh egois, misalnya kita harus mempertahankan apa yang kita inginkan, misalnya si pembeli atau si penjual sebaliknya. Keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Dari negosiasi itu pasti harus ada penyelesaiannya. Walaupun nanti akhirnya si penjual dan si pembeli tidak mencapai penyelesaian, misalnya tidak jadi membeli barang yang telah ditawarkan oleh si penjual, tapi dengan akhirnya harus ada penyelesaian dengan baik-baik, ya sudah tidak jadi, mungkin misalnya seperti itu.
Selanjutnya di sini juga ada struktur kompleks negosiasi. Di sini ada strukturnya ada 7. Yang pertama itu orientasi, yang kedua permintaan, yang ketiga pemenuhan, yang keempat penawaran, yang kelima persetujuan, yang keenam pembelian, yang ketujuh penutup. Nah, nanti lebih rincinya kalian baca sendiri di buku di buku pembelajaran kita, yaitu buku kelas 10. Nanti kalian baca sendiri detailnya seperti apa. Jadi sebatas itu apakah ada yang dipertanyakan? Belum ada, Bu. Oh, baiklah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu akan membagikan contoh teks negosiasi ya. Di sini setelah Ibu membagikan ini, kalian nanti menentukan tujuan atau maksud dari teks negosiasi yang telah Ibu berikan ini. Nah, di sana Ibu kasih kesempatan beberapa 5 menit untuk berdiskusi bersama teman sebangku kalian. Nanti di sana kalian diminta untuk menyimpulkan atau menentukan maksud dari teks negosiasi yang telah Ibu bagikan tadi. Untuk itu Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi bersama teman sebangku atau teman sebelahnya atau teman yang di belakangnya juga boleh. Kira-kira nanti ada yang belum jelas atau mau ada yang dipertanyakan lagi, boleh tanya sama Ibu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik, sudah selesai, waktunya telah selesai. Gimana? Anak-anak telah selesai untuk menyimpulkan teks negosiasi yang telah Ibu bagikan tadi? Kalau sudah, pasti kalian telah membaca kan, telah memahami. Jadi kalian pasti menemukan kalimat negosiasi di sana. Kalian menemukan, kalian memahami, dan apa yang mereka bicarakan di sana. Nah, setelah kalian memahami itu, setelah semuanya paham, Ibu akan menjelaskan lebih rinci, maksudnya Ibu akan menguatkan materi hari ini. Jadi, negosiasi adalah interaksi antara dua pihak atau beberapa pihak untuk mencapai kesepakatan. Dan mereka antara kedua belah pihak itu mempunyai tujuan tertentu. Contohnya tadi misalnya kita jual beli, si penjual ingin menjual barang yang ia miliki dan si pembeli ingin memiliki barang yang si penjual tawarkan. Seperti itu. Dan tujuan dari negosiasi ini tidak merugikan orang lain, artinya sama-sama menguntungkan dan mereka mempunyai tujuan yang praktis, tidak berbelit-belit. Artinya mereka tidak berbelit-belit itu artinya misalnya kedua belah pihak itu mempunyai masalah atau mempunyai tujuan dan akhirnya itu dalam penutup itu memiliki penyelesaian. Saya seperti itu. Baik anak-anak, hari ini sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa yang akan Ibu sampaikan di sini. Dalam suasana puasa seperti ini, kalian tidak boleh bermalas-malasan, kalian harus tetap melakukan aktivitas atau tanggung jawab kalian. Ibu akan memberikan kalian tugas, nanti Ibu akan memberikan teks negosiasi lagi, kalian menyimpulkan kembali, karena menyimpulkan secara lebih spesifik arti dari teks negosiasi yang Ibu bagikan nanti. Nah, setelah itu, karena waktu kita juga hampir habis, hampir selesai, Ibu akan memberikan kalian PR untuk menyimpulkan teks negosiasi itu. Jadi kita akan lanjutkan minggu depan, kita akan bahas minggu depan. Jadi itu saja. Jika ada kata-kata atau perbuatan Ibu yang tidak berkenan, Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Mohon kritik dan saran yang membangun untuk metode pembelajaran yang selanjutnya, untuk metode pembelajaran yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.